Selamat bertemu kembali bersama dengan channel Agus Urbagi saat ini. Kesempatan ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Pada pertemuan yang lalu kita sudah mempelajari tentang pemoian, apa itu pemoian. Kemudian kesempatan kali ini kita akan belajar tentang pemoian selanjutnya, yaitu jenis-jenis pemoian SAT. Ada tiga jenis pemoian yang kita akan pelajari saat ini, yaitu yang pertama ada pemoian panjang, yang kedua pemoian luas, dan yang ketiga adalah pemoian volume. Jadi ini yang kita akan bahas selanjutnya sekarang ini, pemoian panjang, pemoian luas, dan pemoian volume. Kita akan lihat satu persatu pembahasan kita hari ini, pemoian panjang. Nah, pemoian panjang itu dapat diukur dengan alat yang disebut dengan Mussenbrook. Alat ukur untuk menyelidiki pemoian panjang berbagai jenis SAT padat adalah Mussenbrook. Ini tersusun atas SAT padat dan ini logam. Ini tiga logam ini berbeda-beda angka muainya. Ada baja, ada kuningan, kemudian besi. Nah, ketika diberikan panas atau diberikan suhu di sini, pembakaran di sini, maka ini ketiga logam ini akan memuai, tapi pemuainya tidak sama karena jenisnya berbeda. Alat ini yang digunakan biasanya untuk mengamati pemuaian pada SAT padat. Nanti ada skala-skala yang ditunjukkan oleh Mussenbrook ini dalam skala-skala yang ukuran kecil. Nah, pemoian panjang suatu benda itu dipengaruhi oleh tiga faktor. Faktor pertama adalah panjang mula-mula benda. Berapa panjang mula-mula benda itu akan mempengaruhi berapa pertambahan panjang atau pemoian panjang yang dialami oleh benda itu. Faktor kedua adalah besarnya kenaikan suhu. Semakin besar suhu dinaikkan, semakin besar kenaikan suhunya nanti, itu juga pemuaiannya akan semakin bertambah panjang. Kemudian jenis benda. Tadi saya sudah jelaskan bahwa setiap jenis benda itu, utamanya pada SAT padat, itu memiliki koefisien muai yang berbeda-beda. Karena memiliki koefisien muai yang berbeda-beda, maka muai panjangnya juga akan berbeda. Sebab itu jenis benda itu mempengaruhi pemoian panjang pada benda. Nah, itu tiga faktor yang mempengaruhi pemoian panjang pada suatu benda. Nah, baik, kita lanjut. Koefisien muai panjang, seperti yang saya katakan bahwa setiap SAT memiliki koefisien muai. Apakah itu koefisien muai panjang, volume, kemudian muai luas, itu berbeda-beda tergantung dari jenis SAT itu atau jenis benda itu. Nah, secara fisika, koefisien muai panjang ini didefinisikan, koefisien muai panjang suatu SAT padat didefinisikan sebagai bilangan yang menunjukkan pertambahan panjang tiap satu satuan panjang SAT itu jika suhunya dinaikkan. Jadi, angka atau bilangan yang menunjukkan pertambahan panjang tiap satuan panjang SAT itu jika suhunya dinaikkan 1 derajat Celcius. Itu disebut dengan koefisien muai panjang. Nah, kita ambil contoh. Jika muai panjang kaca misalnya 9 kali 10 pangkat min 6 per derajat Celcius, ini berarti jika 1 meter kaca suhunya bertambah 1 derajat Celcius, maka panjangnya akan bertambah 0,000009 meter. Itu yang dimaksud. Setiap naik kalau 1 derajat Celcius, maka kaca itu akan memuai dalam bentuk panjang sekitar 0,000009 meter. Itu yang dimaksud dengan koefisien muai
panjang. Jadi angka ini menunjukkan koefisien muai kaca. Nah, selanjutnya kita akan lihat, misalnya kalau ini adalah panjang mula-mula benda sebelum diberikan suhu, sebelum mendapatkan pemanasan, itu diberikan simbol L0. Kemudian setelah dipanaskan, benda ini kan akan mengalami pemuaian. Ini adalah sebuah ilustrasi yang saya berikan. Ini panjang mula-mulanya, tapi kan diberikan suhu, maka benda ini akan memuai, panjangnya akan mengalami pemuaian, maka panjang akhirnya itu diberikan simbol LT. Jadi LT itu adalah panjang akhir, L0 adalah panjang mula-mula. Secara matematika dapat dituliskan seperti ini. Ada beberapa rumus atau persamaan yang digunakan dalam proses penentuan muai panjang. Panjang akhir atau LT itu sama dengan panjang mula-mula ditambah koefisien muai panjang benda. Alfa ini itu adalah lambang dari koefisien muai benda. Maka panjang akhir bisa ditentukan dengan persamaan bahwa panjang mula-mula ditambah koefisien muai benda, ya, atau pertambahan panjang suatu benda. Atau bisa ditentukan dengan begini, perubahan panjang ketika zat padat itu memuai itu sama dengan panjang akhir dikurang dengan panjang mula-mula. Nah, perubahan panjang ini biasa disebut dengan delta L. Panjang akhir dikurang dengan panjang mula-mula. Atau perubahan panjang atau delta L itu bisa dihitung dengan panjang mula-mula dikali dengan koefisien muai panjang zat itu dikali dengan perubahan suhu delta T. Itu bisa dihitung dengan cara itu. Nah, persamaan yang lain yang bisa kita gunakan untuk menghitung itu, panjang akhir suatu benda juga bisa dihitung selain L0 tambah koefisien muai alfa, itu juga bisa dihitung panjang mula-mula dikali 1 ditambah koefisien muai panjang zat dikali dengan perubahan suhu. Nah, ini ada 4 persamaan yang kita gunakan untuk menghitung berapa perubahan panjang, berapa pertambahan panjang, berapa panjang akhir ketika suatu zat padat itu mengalami pemuaian. Ini bagian-bagian keterangannya seperti ini. Nah, LT itu panjang akhir dalam satuan SI-nya meter, L0 itu panjang mula-mula juga satuannya meter, pertambahan panjang dalam satuan SI-nya juga meter. Alfa, ya, salah satu huruf Yunani, alfa itu sama dengan koefisien muai panjang benda, satuannya per derajat Celcius. Kemudian delta T ini perubahan suhu, kenaikan suhu, satuannya derajat Celcius. Nah, demikian pembahasan kita ya hari ini tentang pemuaian